Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan materi tentang genetika. Untuk pertama itu, di materi genetika ada yang namanya kromosom. Kromosom memiliki pengertian yaitu benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Kromosom ini pertama ditemukan oleh Waldeyer pada tahun 1088. Asal katanya yang pertama ada kroma. Kroma itu yang berarti warna, dan ada yang namanya soma yang berarti badan. Kromosom tampak jelas pada metafasenya, pembelahan sel, karena kromosom berjejer di bidang pembelahan atau ekuator. Nah, untuk fungsi kromosom ini, dia membawa sifat individu dan membawa informasi genetika karena di dalam kromosom terdapat gen. Nah, kemudian di susunan kromosom ini terdiri dari dua, yaitu DNA dan kemudian kita masuk ke bagian struktur kromosom. Yang pertama, stromer atau kinetokor, yaitu penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya. Fungsinya sebagai tempat melekatnya benang spindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Kemudian yang kedua, kromonema, yaitu pita berbentuk spiral, tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Lalu kromomer atau granula besar, berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Lalu kromiol atau granula kecil, kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Setelah kromiol ada yang namanya kromonema, yaitu bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Nah, untuk ini ada yang namanya juga lokus, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan hereditas. Lalu ada telomer, yaitu bagian ujung kromosom memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Lalu matriks berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. Setelah itu yang struktur terakhirnya dari kromosom adalah satelit, yaitu bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Kemudian tipe kromosom. Tipe kromosom ini dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan genosom. Ini yang tipe autosom yaitu kromosom tubuh dengan jumlahnya 2n sampai 2. Lalu yang tipe genosom yaitu kromosom seks atau jumlahnya hanya 2. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu gen. Gen di sini memiliki pengertian, yaitu segmen DNA di dalam kromosom yang membawa informasi genetik untuk karakter tertentu. Setelah gen ini ada juga yang namanya lokus. Lokus di sini memiliki pengertian letak gen tertentu pada sebuah kromosom. Lalu alel atau pasangan gen adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Kumpulan gen-gen ini mengandung total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Ada pula di sini fungsi gen, yaitu gennya berfungsi sebagai mengatur perkembangan dan metabolisme individu, lalu menyampaikan informasi genetik. Lalu komponen penyusun gen. Komponen penyusun gen ini terdiri dari 3 komponen penyusun, yaitu yang pertama rekon, muton, dan sistron. Untuk rekon yaitu komponen yang terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Kemudian muton yaitu komponen yang terdiri atas lebih dari 2 pasang nukleotida, dan sistron komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Untuk macam-macam gennya dibagi menjadi 2, yaitu gen struktural dan gen regulator. Gen struktural yaitu gen yang melaksanakan pembentukan mRNA. Kemudian untuk yang gen regulator yaitu gen yang mengontrol kelompok gen struktural. Gen operator yaitu gen regulator yang letaknya amat dekat dengan gen struktural yang diawasinya. Sedangkan operon yaitu sekelompok gen operator dan struktural yang terkoordinasi dan merupakan kesatuan pengontrol. Setelah itu DNA tersusun oleh 3 macam molekul. Yang pertama gula deoksiribosa atau gula pentosa.
Kedua, basa nitrogen. Ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu purin dan primidin. Untuk yang purin yaitu adenin dan guanin, A dan G. Untuk yang primidin yaitu sitosin dan timin, atau bisa disebut dengan S atau C dan T. Lalu A selalu berpasangan dengan T, memiliki 2 ikatan hidrogen. S atau C selalu berpasangan dengan G, dengan memiliki 3 ikatan hidrogen. Terus yang ketiga yaitu gugus fosfat, yaitu DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida terdiri dari nukleosida dan fosfat. Satu nukleosida terdiri dari satu gula pentosa dan satu basa nitrogen. Kemudian ada yang namanya polaritas. Polaritas terjadi karena salah satu ujung rantai DNA merupakan gugus fosfat dengan C5 deoksiribosa, sementara ujung DNA lain merupakan gugus hidroksil dengan C3 deoksiribosa. Selain polaritas, ada yang namanya replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interferasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan di replikasi DNA ini melalui 3 model, diantaranya semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Kemudian yang kedua, konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Terus yang model yang ketiga, dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA yang baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif ini berlaku sebagai organisme prokariotik maupun eukariotik. Bentuk replikasi DNA dapat dipahami melalui gambar berikut. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu RNA atau ribonucleic acid. Pengertian RNA. RNA adalah makromolekul molinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Fungsi RNA ini sendiri berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Kita masuk ke struktur RNA. Berbeda dengan DNA, RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat, membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari basa purin yang sama dengan DNA, sedangkan primidin berbeda, yaitu sitosin dan urasil, dan gugus fosfat. Sekian dari penjelasan saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.